Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita telah membahas bahwa di dalam pikiran bawah sadar ada keyakinan. Keyakinan ini dibentuk dari masa lalu kita, mulai dari 0 tahun sampai kurang lebih 6-7 tahun. Bahkan, ada yang bilang dari usia 3 bulan di dalam kandungan. Turunan dari keyakinan ini, nanti kita akan dapati ada yang namanya konsep diri. Konsep diri adalah keyakinan kita terhadap diri kita sendiri. Apakah Anda merasa Anda adalah orang yang rupawan? Atau Anda merasa Anda tidak rupawan? Bahkan mungkin Anda merasa diri Anda itu jelek misalnya. Itulah konsep diri. Mungkin Anda merasa Anda terlahir sebagai orang miskin dan akan hidup miskin sepanjang hidup, sepanjang masa. Atau Anda merasa sebetulnya Anda ini ditakdirkan untuk jadi orang yang kaya. Atau Anda juga mungkin bisa merasa saya ini orangnya sial terus. Atau bahkan Anda merasa Anda ini diikuti oleh keberuntungan yang datang tiada hentinya ke dalam hidup Anda. Coba masing-masing dari kita menjawab dalam hati. Kalau Anda laki-laki, apakah Anda ganteng? Kalau perempuan, Anda cantik gak sih? Kemudian dalam 5 tahun yang akan datang, apakah hidup Anda akan lebih sukses, biasa saja, atau bahkan semakin terpuruk? Apakah Anda termasuk orang yang layak dicintai atau layak dibenci? Menurut Anda, apakah Anda ini berharga atau tidak bagi masyarakat di sekitar Anda? Dan menurut Anda, apakah Anda ini dibutuhkan atau tidak di dalam keluarga Anda? Nah, jawaban-jawaban yang Anda keluarkan di dalam hati Anda bisa jadi itu adalah konsep diri yang Anda miliki. Kita tidak pernah tahu apa isi jawaban Anda, tapi yang jelas, jawaban yang Anda keluarkan di dalam hati Anda tentang pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu akan berdampak langsung pada kehidupan Anda. Bisa jadi juga orang lain memiliki jawaban yang berbeda. Kalau saya tanyakan kepada mereka pertanyaan yang sama tentang diri Anda, mungkin kita selama ini merasa diri kita rupawan, padahal orang lain gak gitu lihat kita. Atau bisa jadi kita merasa diri kita ini adalah orang yang menyenangkan, tapi justru orang lain melihat diri kita adalah orang yang menyebalkan. Itu bisa terjadi. Atau misalnya kita menganggap diri kita adalah magnet keberuntungan, tapi orang lain bisa saja berbeda pendapat. Nah, berarti ada jawaban diri kita sendiri, pendapat pribadi atas diri kita sendiri, ada juga pendapat publik atas diri kita, pendapat orang lain. Nah, jawaban kita inilah, keyakinan kita tentang diri kita sendiri itulah yang namanya konsep diri. Dan konsep diri ini adalah bentuk lain dari keyakinan yang tertanam di bawah sadar itu tadi. Konsep diri kita juga dibentuk dari masa lalu kita, dari usia 0 sampai 7 tahun. Dan ini tergantung situasi lingkungan yang Anda alami, cara orang tua Anda mendidik Anda. Misalnya nih, ada seorang anak kecil, sering banget dipuji sama ibunya. Anak mama nih ya, anak keberuntungan mama misalnya. Sini ganteng, sini pinter gitu. Nah, kata-kata orang tua itu bisa menjadi konsep diri yang sangat bagus, sangat baik bagi si anak. Atau sebaliknya, orang tua yang terlalu sering mengkritik si anak ketika anak itu masih kecil atau membanding-bandingkan anak itu dengan anak orang lain, anak tetangga misalnya.
membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, dengan kakaknya, dengan adiknya. Nah, itu bisa sangat merusak konsep diri si anak tadi. Jadi, manakah yang akan paling berperan penting bagi kemajuan hidup kita? Jawaban kita sendiri atau jawaban publik tentang diri kita? Tentu saja yang paling berpengaruh pada kehidupan kita adalah konsep diri kita. Selain konsep diri, turunan lain dari keyakinan adalah persepsi. Cara kita memandang kehidupan. Contoh kecilnya seperti pertanyaan, cari uang itu susah atau gampang? Belajar itu beban atau petualangan yang menyenangkan? Nah, jawaban itu adalah bagian dari persepsi kita dalam menyikapi kehidupan atau dalam menyikapi dunia. Sehingga kita bisa tinggal di kota yang sama, di negara yang sama, situasi ekonominya sama, mungkin saja kerja di perusahaan yang sama, mendapatkan peluang bisnis yang sama. Tetapi kita bisa memiliki nasib, hasil yang berbeda-beda. Kenapa? Karena bisa jadi kita memandang dengan cara yang berbeda. Ada sebuah cerita. Ada 3 orang buta diajak ke kebun binatang untuk diperkenalkan dengan seekor gajah. Orang buta yang pertama memegang belalai gajah. Orang buta yang kedua memegang kaki gajah. Orang yang ketiga memegang ekor gajah. Kemudian ditanya, gajah itu bentuknya kayak gimana? Wah, gajah itu kayak ular piton, panjang, besar, dan tebal. Nah, mungkin yang dia pegang adalah belalainya, kata orang yang pertama. Kemudian orang buta yang kedua, oh, gajah itu bentuknya kayak pohon kelapa, tinggi, besar, karena yang dia pegang adalah kakinya. Nah, orang buta yang ketiga, gajah itu kayak ular, tapi kecil, karena yang dia pegang adalah ekornya. Ini hanya sekedar contoh, bahwa seringkali kita punya pendapat tentang hidup ini hanya berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami. Dan kenyataannya belum tentu sesuai dengan pendapat kita tersebut. Nah, itulah persepsi. Nah, perang persepsi ini sering terjadi di saat misalnya pemilihan umum ya, pilkada misalnya. Ketika kita punya jagoan, pasangan yang kita pilih, kita menganggap bahwa calon yang kita pilih ini lebih baik dibanding calon yang lainnya. Tapi anehnya selalu ada orang yang menganggap calon kita itu adalah calon yang buruk. Padahal pada faktanya kita mungkin gak kenal dengan calon itu, tetangga aja bukan mungkin. Tetapi kita menganggap calon ini baik atau calon ini buruk itu dari mana? Dari sepotong informasi yang masuk ke pikiran kita dan kita tergesa-gesa untuk meyakini itu. Bukannya bertukar informasi dengan orang yang berbeda pendapat, kita cenderung mempertahankan pendapat kita yang belum tentu benar. Itu adalah persepsi. Nah, jadi persepsi adalah turunan dari keyakinan. Yang pertama tadi, konsep diri turunan dari keyakinan. Yang kedua adalah persepsi. Dan yang ketiga adalah habit. Kebiasaan kita dalam hidup. Ada kebiasaan baik, misalkan rajin membaca buku, rajin bekerja, bekerja keras, selalu tepat waktu. Nah, itu kebiasaan baik. Tapi ada kebiasaan buruk, misalnya merokok, nonton video porno, kecanduan game, kecanduan gadget. Nah, 2 jenis kebiasaan itu selalu didasari dengan keyakinan. Misalnya ada seorang teman, dia punya kebiasaan jualan. Ya kok dia jualannya bisa senang sekali, badannya itu bisa pegel-pegel kalau dia nggak jualan. Nah, di sisi lain ada teman juga yang malas untuk berjualan. Dia malu atau takut untuk berjualan, walaupun dia mungkin punya produk yang bagus.
Apa yang membedakan di antara keduanya? Itu adalah keyakinan tentang berjualan. Bagi orang yang pertama, dia merasa bahwa dengan berjualan, harga dirinya itu terbangun. Oh, ternyata begitu ditelusuri, sejak kecil dia sudah sering menemani ibunya berjualan di pasar. Jadi, ibunya selalu memberikan apresiasi kepada anak ini saat berhasil menjual sebuah barang, misalnya. Nah, akhirnya terasosiasilah emosi positif saat dia berhasil menjual barang. Dipuji oleh ibunya, wah kamu hebat ya, kamu berani ya, misalnya. Sehingga dia punya keyakinan, oh berjualan ini menyenangkan, berjualan ini sangat dinikmati, berjualan ini membuat dia hidup lebih baik lagi. Sementara orang yang takut berjualan punya keyakinan yang keliru, seolah-olah kalau saya berjualan itu sepertinya saya mengemis, sepertinya saya meminta. Apalagi kalau ditolak, sakit hati saya. Nah, ini adalah keyakinan yang mendasari berjualan misalnya, dan bisa ditarik pada keyakinan-keyakinan yang lainnya. Ada yang satu rajin belajar, ada yang satu malas belajar misalnya. Begitu yang rajin belajar ditanya, kenapa kok kamu senang banget ya belajar? Nah, terus dia jawab apa? Iya nih, saya senang banget punya pengetahuan baru. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman saya suka ngasih respect lebih sama saya, dan saya merasa senang. Dan ternyata begitu ditelusuri lebih jauh ke masa lalunya, sejak kecil dia sudah sering dipuji oleh gurunya, oleh orang tuanya saat dia berprestasi, saat dia belajar, saat dia mendapatkan nilai yang bagus. Sehingga dia kecanduan dengan emosi positif tersebut. Dan terinstallah keyakinan positif terhadap dia tentang belajar. Sementara yang malas belajar, loh kenapa kok kamu gak belajar? Misalnya dia ditanya, ngapain belajar? Menteri sudah ada, presiden juga udah banyak yang pengen, udah ada yang ngurus, buat apa lagi belajar? Misalnya. Nah, ada keyakinan yang keliru. Pasti ini bisa dipastikan, dia tumbuh besar di lingkungan orang tua yang mungkin tidak terlalu menghargai proses belajar mengajar. Yang kedua, bisa membentuk konsep diri kita. Yang ketiga, bisa membentuk kebiasaan hidup kita. Jadi, untuk mengubah kebiasaan hidup, kita harus telusuri keyakinan apa yang mendasari kebiasaan itu. Ada orang yang kecanduan merokok misalnya, kecanduan menonton video porno. Kita harus telusuri keyakinan apa yang mendasari dia melakukan tindakan itu. Ketika orang punya pilihan terhadap A atau B misalnya, kenapa sih kamu pilih deterjen A dibanding B? Pasti ada keyakinan yang terstruktur di dalam pikirannya. Nah, begitupun saat kita ingin membantu anak kita, atau tetangga kita, atau teman kita yang memiliki konsep diri yang buruk. Sebetulnya kita lihat misalnya dia itu lumayan ganteng, dia itu lumayan cantik, dia lumayan pintar, tapi orangnya itu minderan, orangnya itu takut untuk bertindak. Nah, pasti ada keyakinan yang keliru yang mendasari rasa mindernya tersebut. Dari sini kita bisa belajar bahwa manusia itu dikendalikan oleh program, yaitu program keyakinan, yang melahirkan 3 hal tadi, yang semua itu dibentuk dari usia 3 bulan di dalam kandungan atau usia 0 tahun sejak anak itu dilahirkan, sampai kurang lebih usia 7 tahun. Baru sekitar usia 6-7 tahun mulai tumbuh yang namanya critical area. Tertutuplah gerbang bawah sadar. Nah, maka diperlukan upaya-upaya khusus, upaya-upaya tertentu untuk memasukkan program baru ke dalam pikiran bawah sadar. Sekian dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.